Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syahadallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidus sadat wa khairul bariyat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita muliakan para asatidz, para hujjah, para orang tua, bil khusus ketua Masjid Jami Al-Mutmainnah sekaligus ketua kuliah subuh Rabu pagi Al-Mukarram Ustaz Dr. Andas Haji Ahmadi bin Haji Ma'in serta jajarannya. Yang kami muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Mursidin Al-Mukarram Ustaz Nizamul Fahmi serta seluruh para jamaah yang hadir, di antara lain Bapak Haji ada Ustaz Damrani Fahmi dan seluruh para jamaah yang hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, pembukaan majlis ta'lim yang diadakan setiap 2 minggu sekali di Masjid Jami Mutmainnah, alhamdulillah malam ini telah resmi dibuka. Alhamdulillah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menghadiri pengajian kegiatan keagamaan di lingkungan kuliah subuh, baik Rabu maupun kuliah subuh hari Minggu, ataupun kegiatan keagamaan antara maghrib dan isya di masjid-masjid, khususnya di Masjid Jami Mutmainnah. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah, para orang tua kita, sanak saudara kita, khususnya almarhum yang mewakafkan masjid ini Bapak Haji Ma'in bin Haji Jisim, summa ila kemurta'ali Hurainu Imar bin Ibrahim, summa Haji Muhammad Nasir bin Haji Ma'in, summa Haji Mat Hasan bin Haji Ma'in, summa ila arwah seluruh para keluarga kita semua yang meninggal dunia, insyaallah rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. An Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din innama yasyallahu min ibadihil ulama'u. Di dalam hadis An Muawiyah radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, riwayat daripada An Muawiyah radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innamal ilmu bita'allumi, sungguhnya ilmu didapatkan itu dengan cara belajar. Wal fiqhu bitafaqquh, dan didapatkan ilmu fikih itu dengan cara memberikan kepahaman. May yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid-din, barang siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala kepada seorang hamba suatu kebaikan, Allah memberikan kemudahan, kepahaman di dalam ilmu agama.
Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut hanya kepada Allah adalah para alim ulama. Di dalam hadis Muawiyah ini bahwasanya Nabi SAW menghimbau kepada kita untuk belajar dan terus belajar dan tidak ada henti-hentinya di dalam mencari ilmu. Mencari ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi kita untuk memahami suatu ilmu yang kita dapatkan untuk sebagai modal mencari kebahagiaan hidup baik di alam dunia maupun alamul akhirat dengan cara ilmu. Maka orang tua kita ngajarin untuk kita belajar. Jika anak sudah belajar ilmu, udah bisa ngitung, udah bisa baca, maka diajarin tata cara berdagang, praktek tata cara berdagang. Bagaimana tata cara berdagang yang bisa diandalkan sebagai penerus generasi orang tuanya? Diajarin berdagang. Tata cara ngadepin orang pembeli bagaimana? Memilih dagangan yang bagus yang bisa diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Itu ada caranya. Ada caranya dan tata caranya. Kalau dagangan ini umpama ditimbang, maka timbangannya yang bagus, yang sesuai dengan syariat dan undang-undang yang berlaku. Andai kata ini modelnya kayak model peti, maka harus tahu dalamnya itu buah yang ada di peti. Andai kata per karung, pelajarin karungnya berapa beratnya. Begitu juga jika dia menjual berupa bahan, maka carilah bahan yang bagus yang sekiranya gampang orang beli dan mudah diperjualbelikan. Kemudian tahu ukuran satuan ataupun kodian. Itu orang tua kita ajarin dengan cara sederhana sebagai modal dasar ilmu. Dengan dia punya ilmu, disitulah Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada dia. Begitu juga orang tua kita meneruskan generasi-generasi sesudahnya, bukan saja yang diberikan harta, walaupun harta itu buat modal dasar di dalam berdagang, tapi diutamakan adalah ilmu. Walaupun orang tuanya kaya raya, tuh anaknya tetap diajarin tata cara berdagang, kemudian disekolahkan dengan sekolah yang tinggi supaya peninggalan harta yang ditinggalkan ini bisa dikembangkan dan bisa diolah dan memberikan yang terbaik. Alhamdulillah. Sebab orang tua kita, dia lebih baik tinggalin ilmu kepada anak-anaknya daripada tinggalin harta. Tapi lebih baik ditinggalkan ilmu kemudian ada harta, itu lebih baik. Sebab harta yang begitu banyak, kalau anak tidak dididik agama dan ilmu pengetahuan, dia tidak bisa menggunakan harta yang diberikan oleh orang tuanya. Sebab sekarang demen ngejual daripada ngebeli. Orang tua kita dulu demen ngebeli tapi malas untuk ngejual, karena untuk diwariskan kepada anak-anaknya. Bisa gak kita seperti orang tua kita dulu yang telah memberikan contoh teladan yang baik untuk kita semuanya? Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi isnin. Tidak ada yang namanya hasud kecuali dua perkara. Rajulun atallahu malan fasallitu ala halaki fil haq. Seseorang yang diberikan anugerah berupa harta, kemudian digunakan harta itu dengan cara yang baik. Yang kedua, rajulun atallahu hikmatan fahuwa yu'ti biha wa yu'allimuha.
seseorang yang diberikan ilmu, kemudian ilmu itu kemudian dijalankan, diamalkan, kemudian diajarkan oleh manusia di dalam berbuat baik. Di dalam dua perkara ini tidak dikatakan hasyud. Pertama, jika seseorang diberikan anugerah Allah Ta'ala berupa harta yang banyak dan memberikan kemanfaatan dan banyak peninggalan harta yang ditinggalkan, kemudian kelihatan bentuk harta yang dijadikan kemanfaatan untuk orang lain, baik berupa masjid, madrasah, baik tanah-tanah wakaf, itulah keberkahan yang Allah berikan. Walaupun orangnya telah wafat, tapi masa peninggalan yang sangat nyata. Alhamdulillah, diimpakkan hartanya di dalam agama, memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Maka Masjid Mutmainah alhamdulillah berdiri begitu kokoh, begitu bagus, begitu indah. Alhamdulillah, peninggalan almarhum Bapak Haji Ma'in bin Haji Isim mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Beliau di alamul barzah istilah kata uncang-uncang kaki. Di dunia uncang-uncang kaki. Kenapa? Hartanya banyak, peninggalannya banyak, anaknya anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, keberkahan dari ilmu, belajar ilmu, dekat dengan orang alim, dengan orang yang soleh, hartanya manfaat. Alhamdulillah, cucu-cucunya banyak yang jadi dokter. Alhamdulillah, yang jadi insinyur banyak. Ini keberkahan. Punya harta banyak berkah. Alhamdulillah, tuh berkah. Kalau kita punya harta dikit tapi berkah, bisa kita kembangin, bisa jadi banyak. Maka tidak ada hasud di dalam dua perkara ini. Pertama, orang yang diberikan harta. Pak Ustadz, bagaimana saya nggak punya harta begitu banyak tapi saya angan-angan, saya pengen seperti almarhum Bapak Haji Ma'in, peninggalannya banyak, bisa bikin masjid dan sebangsanya. Kita niat saja, walaupun nggak kecapean, kita dapat pahala sesuai dengan niat kita. Niatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang baik, orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Niat aja. Niat di dalam berbuat baik, pahalanya kita dapat. Yang kedua adalah rajulun atallah hikmatan, seseorang yang diberikan ilmu, kemudian ilmu itu dijadikan dasar di dalam hukum agama, kemudian dia menganjurkan orang lain di dalam berbuat baik dan dia mengamalkan ilmunya, kemudian diajarkan ilmu itu kepada manusia. Alhamdulillah. Nih Kiai Murtali Hulaimi yang kita tahu ilmunya banyak, orangnya tawaduk, orangnya sederhana, mengayomi, mengerikan, memberikan arahan kepada yang muda. Kemudian apa? Ngajak yang muda untuk tampil. Alhamdulillah. Tuh. Orang yang seperti ini sudah jarang kita dapatkan. Makanya harus kita syiarkan, tanamkan niat dengan tulus, dengan ikhlas. Ajarkan anak-anak kita di dalam berbuat baik dimanapun kita berada. Alhamdulillah. Makanya belajar ilmu itu tidak ada batas usia di dalam menuntut ilmu agama, baik dia tua maupun muda. Memang kalau ngaji giping gini nggak bakalan kita jadi orang alim, nggak mungkin. Kita ngaji giping begini nih, nggak bakalan jadi orang alim, karena belajarnya cuman dengar, nulis kagak, baca kagak. Gipeng namanya. Yang nulis aja, yang ngapal aja, yang di pesantren aja belum tentu jadi orang alim. Karena itu kehendak Allah. Wa may yu'tiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan ilmu kemanfaatan, sungguh Allah Ta'ala memberikan keberkahan yang begitu banyak. Kita cari ilmu ini bukan menjadi orang alim, tapi
mendapatkan ilmu biar barokah dan bisa kita ingat dan kita bisa amalkan buat diri kita dan keluarga kita menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang baik. Tambah ilmu, tambah dekat dengan Allah. Tambah ilmu, tambah tawadhu. Tambah ilmu menjadi contoh teladan yang baik buat keluarga. Alhamdulillah. Itu yang namanya ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Qalilul ilmi khairum min kasiril ibadah. Kenapa? Karena sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita khairun, lebih baik, min kasratul ibadah, daripada banyak ibadah. Maka ngaji ilmu, man hadara majlisil ilmi, siapa saja yang hadir di majlis ilmu, walam yaktub harfan, dia tidak baca dan tidak nulis walaupun cuman satu huruf, ini namanya ngaji pen, jiping. Ngaji apa? Ngaji jiping, dengerin, denger. Apa kata Nabi? Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Gimana jadi orang alim, pusat? Orang ngajinya udah pensiunan baru ngaji, betul gak? Nggak bisa. Kun aliman, jadilah orang alim. Ini nggak bisa kita jadi orang alim. Tapi muta'alim aja dah, orang yang belajar ilmu. Di mana ada ilmu, di mana majlis ilmu, kita datang, kita mengharapkan keberkahan. Alhamdulillah. Kun aliman, jadi alim susah. Muta'aliman, orang yang belajar ilmu. Sebab orang yang belajar ilmu itu pertama, akhi, kata Imam Ali, lan tanalu birra illa bisittatin. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan, wahai saudaraku, kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Pertama, bil istihadin, dengan sungguh-sungguh. Sebab nyari ilmu itu sama kita ngambil air dengan 2 telapak tangan kita. Kalau kita nggak bisa ngambil, tidak bisa mempergunakan, itu bakalan habis tuh air yang ada di tangan kita. Sebab ilmu baru kita ngapalin, pas ngadep guru toto hilang. Benar gak? Itu susah. Al ilmu nurun, karena ilmu cahaya. Ini malam kita udah ngapalin ini, perasaan udah hafal banget. Pas pagi ketemu guru dipanggil ke depan, bingung. Sandung hilang. Ilmu susah. Ilmu dengan cara istihad. Apa kata ilmu? I'tini kullak u'tika nisbah. Kata ilmu, kamu berikan semangatmu untukku dengan seluruhnya jiwa ragamu. Aku berikan ilmu itu cuman sedikit, kata ilmu. Cuman sedikit. Pertama ijtihad, harus sungguh-sungguh. Wajakain, dengan kecerdasan. Dengan kecerdasan. Kadang-kadang dilihat santri kayaknya nggak cerdas nih anak, tapi sungguh-sungguh. Kemudian hormat, takdim ame guru, berkhidmah kepada guru. Ternyata orang yang tidak pinter, tapi takdim, hormat ame guru dan khidmah, kadang-kadang ketika dia pulang ke kampung halaman, kemudian dipakai oleh masyarakat, ilmunya manfaat. Alhamdulillah. Ada lagi nih, ini orang pinter banget ini, di kelas paling jago, cepat banget ngapalnya, cepat nangkepnya, tapi pulang kagak ngajar, malah dagang, bener gak? Itu kurang keberkahan ilmu yang kita ngelihat. Satu kelas dulu waktu saya belajar di Darul Hadis Malang, itu 32 orang. Teman-teman tuh pinter-pinter orangnya. Ternyata kakala pulang ke masyarakat yang mengamalkan ilmunya cuma 3 orang. Itu juga orang yang biasa-biasa aja, nggak difavoritkan ini jadi orang yang sukses. Ternyata teman-teman yang pinter-pinter pulang ada yang dagang, ada yang kerja. Benar? Dia nggak bisa mengamalkan ilmunya. Mungkin
ilmu yang didapatkan cuma sekedar ilmu, tapi keberkahan dia nggak dapat. Makanya guru saya Imam Al-Arif Billah Sayyidina Muhaddis Muhammad bin Ali, tidak diharuskan kita menjadi orang alim, tapi kata Nabi mengatakan kun aliman, jadilah orang alim. Au muta'alliman, ataupun orang yang belajar ilmu. Belajar ilmu sampai akhir hayat, Allah jadikan kita menjadi orang yang baik. Perdikat yang Allah berikan kepada kita, nyari ilmu sampai tua, sampai akhir hayat, supaya Allah jadikan kita orang yang baik, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunkan dosa kami, maafkan semua kesalahan kami, matikan kami termasuk golongan orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Kun aliman au muta'alliman au muhibban, ataupun yang cinta ilmu. Cinta ilmu tuh kayak marbot tuh Bang Makmun, dia kagak ngaji, pikirin apa? Bikin kopi aja. Betul gak? Dia nggak sempat belajar, tapi cinta ilmu. Yang terakhir mustami'an, orang yang dengar, orang yang dengerin ilmu. Dengerin aja nih. Ini kita termasuk mudah-mudahan udah belajar ilmu, cinta sama ilmu, mendengarkan ilmu. Diakhirkan hayat kita dalam karena husnul hitab, meninggal dunia dalam keadaan yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.